Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat, salam ninu-ninu, dan salam ngeteh. Kita ngeteh dulu, bro. Kalau gelasnya udah begini, ngangkatnya tinggi, berarti tehnya udah mau habis. Well, jadi berita bahagianya adalah nanti malam, infonya sekarang nih tanggal, wait. Ini harus lihat tanggal dong. Tanggal 13. Akan ada konsernya Pharrell lagi di Indosiar. Ada show-nya Pharrell di Indosiar. Oh man, gue bakalan kerja keras lagi malam ini nonton. Dan tidak seperti kalian, gue harus nontonnya setelah acara itu selesai. Gak bisa nonton langsung. Oke, so sebelum itu, jadi gue udah disiapin satu video. Gue gak tahu di video apa, music atau apa. Ya, kayak gini-gini nih, gue harus langsung nonton, nggak dikasih tahu. Oke, so kita nonton ini dulu sambil nunggu acaranya Pharrell nanti malam ya. So let's jump to the video. Mana sih? Oh, ini dia. What? Diterpa berita hoax Pharrell Prayoga siap menggun. Ada apa? Wah. Ini nih, gue nggak tahu ya kenapa ya. Setiap ada figur baru itu kenapa harus ada haters, ada lovers gitu. Ya, kalau lover ya, nggak maksud gue ada haters. Kenapa harus ada haters gitu loh? Yang ya kayak gini nih, yang bikin berita hoax demi cari view dan lain sebagainya. Apa nih berita hoaxnya apa nih? Nyebelin banget ya gue. Jagat maya kemarin digemparkan oleh mencuat. What? Tadi apa tuh? Ya mana tadi tuh? Terus? Jagat viral. Pharrell Prayoga wanjrit. Kok bisa sih? Come on. Nggak punya ini ya, nggak punya kegiatan yang lain gitu ya, bikin berita kayak gini. Kok tega gitu loh maksudnya. Pharrell Prayoga, wah astagfirullahaladzim. Maya kemarin digemparkan oleh mencuatnya kabar duka bahwa penyanyi cilik Pharrell Prayoga meninggal dunia. Hey, yang bikin berita, please lah. Ini manusia juga loh yang kalian bilang sudah meninggal gitu kan. Masih hidup loh anaknya. Astagfirullah. Ya sering ya, tapi gue juga sering kena yang kayak gini-gini nih, hoax yang terakhir itu gue ya kan gue jarang juga ya buka-buka medsos tuh ya seperlunya gitu kan. Kemarin tuh John Cena, gue sampai kaget, John Cena meninggal. Ada fotonya dia lagi di kayak di infus terus kasih oksigen gitu. Terus gue tanya-tanya, gue cari-cari lagi kan, bener ini ya. Dan banyak yang memuat masalahnya, jadi gue deg-degan gitu kan. Oh kok banyak beritanya nih, dan ternyata hoax dong. Brengsek. Pharrell pernah sempat yang kemarin yang gue pernah bikin konten karena gue kaget juga kan, gue pikir bener gitu kan. Yang dia kena COVID yang jenis apa variannya gue lupa lagi tuh, Delta atau apa gitu gue lupa deh itu, dan ternyata bukan itu kan, dan di situ gambarnya kan dirawat di rumah sakit gitu, ternyata bukan. Namun nyatanya bocah 12 tahun itu sehat walafiat. Bahkan iya dong. petang nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ia akan mengguncang panggung musik Indosiar dalam konser viral Pharrell. Konser viral Pharrell nanti malam 18.30. Sekarang ini gue bikin video masih sore jam 4. Dan mudah-mudahan bisa upload dulu ini sambil nunggu videonya ada yang upload. Lahir di Banyuwangi 8 Agustus 2010. Rumahnya lama. Pharrell Prayoga sukses mencuri perhatian jutaan mata pasca tampil mengesankan di Istana Negara dalam perayaan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Aduh, gue inget banget ini pertama kali gue bikin konten dan pertama kali gue lihat Pharrell. Demi Tuhan, gue belum pernah menonton Pharrell yang katanya kan dulu sempat viral di TikTok dan lain sebagainya. Aduh, demi Allah gue belum pernah lihat itu. Gue nggak tahu ya, kudet ya, mohon maaf karena memang terskip sama gue nggak tahu tentang anak ini.
Dan this is my first time, dan habis itu langsung jatuh cinta. Di hadapan Presiden Jokowi dan para petinggi, Farel Jokowi tampil berdiri. percaya diri membawakan Lihat, bahkan Farel tidak sempat untuk merapikan rambut, biasanya cukur apa segala macam, ya namanya ke istana gitu kan. Dia tampil benar-benar jadi dirinya sendiri. Ini yang gue suka, yang ya udah sih gitu kan, emang begini penampilan gitu kan. Dia nggak sempat juga untuk merapikan rambutnya kan, ini belum cukuran, kelihatan masih gondrong gitu kan. Terus pakaian juga dia kan outfitnya inilah menggunakan pakaian sekolah gitu kan, apa ya, ya baju sekolah kan, salah satu seragam sekolahnya. Oke. Oh man, aduh Agustus ya. tembang Ojo Dibandingke, ciptaan Abah Lala dengan mengubah sedikit liriknya dari yang Beda ya, tampangnya udah mulai sekarang tuh lebih fresh, lebih bersinar gitu kan. Kalau dulu masih kelihatan, ya mohon maaf, maksudnya masih anak-anak yang biasa yang dari daerah gitu kan. Sekarang tuh udah kelihatan mewah, apalagi dia kalau sudah pakai outfit jazz gitu kan, casual. Oh my god, keren. semula di hati ini hanya ada kamu, menjadi hanya ada Pak Jokowi. Hal itu pun sontak membuat Presiden Jokowi dan Warna kulitnya juga dulu masih gelap ya kayaknya ya. Mohon maaf ya kalau gue salah ya. Kalau sekarang kan agak lebih bercahaya putih gitu kan. Kalau dulu kulitnya masih hitam. Karena dulu mungkin ya masih main-main kan anak-anak gitu kan. Sekarang udah jarang kena matahari ya. Sekali gue lihat sih dia main ya, tetap sekolah dengan panasnya, tapi tidak mungkin kayak dulu kan, banyak waktu untuk bermain, ngebolang gitu kan. Jadi sekarang lebih bersih. para peserta upacara larut dalam gelak tawa bahagia. Mulai Ini dari sih itu, keren Farel ini. seketika menjadi penyanyi yang selalu dinantikan penampilannya. Let's go. Terlebih pasca latar belakangnya terkuak bahwa semula ia hanyalah seorang penyanyi jalanan. Wah, ini yang bikin gue nangis nonton ini. Tadi rambutnya cepmek ya. Cepak mekar. Ini adalah salah satu video yang gue tonton yang benar-benar aduh, banjir air mata, karena ya gue mencoba menempatkan jadi dia, atau bahkan gue ngebayangin kalau anak gue itu si Farel itu kayak gimana gitu kan. Dia harus ya cari jajan aja sampai mencari uang jajan gitu, dan bantu keluarga juga sampai sebegini gitu kan. Ngebayangin jam 3 pagi ada di pasar gitu kan. Oh, dikasih uang. Itu sejak umur berapa sih, Rel? Aku kelas 2, berarti umur 8 tahun. 8 tahun. Sebenarnya aku yang minta ngamen itu aku. Sebenarnya cuma mau cari uang-uang jajannya kan. Terus kalau ada lebihnya aku kasih ibu gitu. Nah, cuman aku pakai karena aku bilang ke bapak gini, Pak, aku ngamen ya. Sebenarnya sama bapak, gak boleh, gak usah. Pak, gak apa-apa. Terus ya udah dibikinin sound sama mic itu. Pertamanya tuh masih malu, terus akhirnya nggak jadi, terus pulang. Terus bapakku bilang besok sama bapak ya ngamennya. Sedih banget ya tadi tuh yang cuplikan ngamen. Aduh, gue nggak bisa tuh nonton itu. Sekarang gue kalau disuruh ngulang lagi, mohon maaf ya, bakalan banjir gue. Bocor gue kalau nonton yang gitu tuh. Ya itu bisa lancar itu. Aku ngamennya sampai 3 tahun kalau nggak salah. Kesehariannya sama-sama kayak anak lain gitu lah. Bentar, ini bapaknya. Sampai 3 tahun, itu harga perjuangan. Jadi jangan dipikir ya kemarin memang kebetulan ya. Ya Tuhan lewat tangannya Pak Jokowi gitu kan, karena itu peaknya, menurut gue itu adalah peaknya ya, atau puncaknya ya, sampai akhirnya seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri semua akhirnya mengenal Farel gitu kan. Tapi dia harus menjalani proses itu selama 3 tahun sampai akhirnya dinotis sampai Pak Jokowi. Kalau dia nggak ngamen gini kan nggak mungkin juga Pak Jokowi sampai tahu kan gitu. Jadi ada prosesnya di mana dia ngamen, di mana dia akhirnya dibantu sama teman-teman pemusik lainnya, ada Blarak Cover, ada Wanada, ada Aneka Musik Record dan lain sebagainya, banyak banget yang nggak bisa gue sebutin, yang tempat di mana dia dulu suka manggung ya, Dragon Cafe apa kalau nggak salah. Itu adalah orang-orang yang menurutku juga yang membantu, tinggal prosentasenya mungkin yang berbeda-beda, tapi tetap tanpa orang-orang itu mungkin Farel tidak sampai di sini gitu. Ini ayahnya ya, Mas Joko. Sekolah main-main, tapi kalau lagi ada waktu senggang ya ngamen. Kalau ada musim ke sawah, kalau nggak ada ya ngamen. Pernah dapat rezeki sampai dapat 700, 1 juta gitu. Enggak seharian. Aku kalau seharian nggak mau. Aku sih seneng ya, lucu.
Terus Siapa? nggak nyangka aja baru tahu yang pas dia nyanyi di istana ya. Nah, ini masyarakat yang bicara sama kayak gue. Jadi memang di awal-awal itu ya kalau gue sebagai apa ya, sebagai orang yang bikin video tentang Farel itu juga merasakan di mana animo masyarakat itu gede banget ketika awal Farel muncul. Itu bisa dilihat dari jumlah view yang gue dapat gitu kan. Karena semuanya masih penasaran Farel itu yang mana dan semua orang mencari. Sampai ratusan ribu dulu video-video di awal-awal itu, karena ya tadi orang sedang mencari tahu. Dan kalau sekarang mungkin ya masih ada orang yang mencari tahu dan juga yang pasti menyisakan fans-fans fanatiknya Farel, which is ya gue berharap fans-fans ini juga fans-fans yang istilahnya juga mampu membawa Farel, mampu memberikan masukan, kritikan dan lain sebagainya, supaya Farel juga istilahnya bisa memacu dirinya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar pujian saja, tapi berikan masukan minimal ya, masukan atau kritikan, nggak ada masalah. Dan selama itu penyampaiannya dengan kata-kata yang baik, kita wajib untuk mensupport itu, karena itu kan bentuknya masukan atau pendapat. Karena beda orang kan beda pendapat ya, dan berselisih pendapat bukan suatu hal yang salah, terkecuali membuli. Nah kalau ada yang membuli, saran gue cuekin aja, nggak usah dikomen balik, biarkan aja. Karena kalau kita tambah berkomen di situ, kita marahin dia, itu malah memancing yang lainnya ikut marah-marah, akhirnya malah emosi kitanya. Cara 17-an dari situ baru tahu Farel, terus udah keren langsung, kayaknya, langsung melejit jatuh cinta. Kan itu dari situ lagunya baru tahu aja. Oh, lihat kehidupannya Farel. Dari jalanan singgah ke istana negara, kemudian menjadi artis ternama. Alur kehidupan Farel Prayoga melesat begitu cepatnya, dan seketika itu pula mengubah nasib perekonomian keluarga. Duta Kekayaan Intelektual, ya Kemenkumham. Gue tahu nih acara ini. Gue sempat lakukan reaksi juga di sini. Oh my god, duta loh. Ini masih loh sampai sekarang masih loh. Duta Kekayaan Intelektual ini masih berlaku loh. Yang semula hidup dalam keprihatinan. Setelah membelikan kedua orang tuanya mobil, beberapa waktu belakangan, Farel merenovasi habis-habisan rumah keluarganya di kampung halaman. Bisa memberikan kendaraan untuk orang tuanya, rumah, tanah, setahu gue itu ya. Belum yang lain-lainnya. Intinya adalah ekonomi membaik. Dan ini kan suatu hal yang menurut gue adalah menginspirasi ya. Dan ya tapi memang tidak semuanya mampu mungkin menjalani apa yang Farel jalani ya gitu kan. Dan rezeki setiap orang kan pasti berbeda-beda. Tapi minimal ini menginspirasi, karena kita lihat dari perjalanan Farel yang luar biasa, dan juga dia memiliki, selain memang suaranya memang bagus, tapi secara etikanya juga keren gitu loh. Namun uniknya, meski tengah berada di puncak ketenaran, Farel masihlah Farel yang bersahaja, sopan, dan meskipun kini memiliki harta berlimpah, ia tak ingin mengubah uang sakunya saat berangkat sekolah. Tetap Rp5.000. 5.000. Oh my god, ini yang kita apa ya terinspirasi, menginspiratif banyak orang bahwa tetaplah menjadi diri sendiri dan tidak apa ya. Gue inget nyokap gue tuh orang apa ya, Jawa juga ya, yang apa Jawa dan Sunda sebenarnya. Gue tuh bokap Sunda, nyokap Jawa. Itu ada istilah giroh, nggak tahu itu dari Jawa atau dari Sundanya, giroh. Jadi kayak banyak duit nih gitu kan. Terus semuanya harus berubah. Nah ini Farel tidak seperti itu gitu. Ongkos sekolah berapa sih? 5.000, 7.000 gitu. Sekarang setelah viral tetap 5.000 atau bahkan lebih? Tetap. Betul. Kenapa nggak megang uang lebih? Nggak mau. Kalau dikasih lebih itu tabung harian. Farel itu luar biasa. Artinya dia talented banget ya. Usianya masih sangat muda ya gitu. Setuju. Dan memang era digital ini jendela dunia itu kebuka. Memungkinkan sekali seorang Farel atau siapapun menjadi orang besar. Karena apa? Media sosial juga bisa membesarkan siapapun pada saat ini kan. Kalau dulu kan enggak. Dulu susah sekali untuk bisa menembus seperti itu. Nah itu benar banget apa yang disampaikan dia. Gue sependapat. Dulu tuh kita susah ya. Kita punya jiwa seni dan lain sebagainya. Untuk menuangkannya susah karena harus apa ya, nggak tahu jalannya kemana. Bahkan misalkan bermusik kan berarti harus ke studio yang kita nggak tahu studio itu lokasinya dimanapun. Dulu
sangat jarang gitu kan, susah untuk ditemui. Kalau sekarang kita nggak perlu studio, gue aja nih istilahnya kalau gue mau rekaman musik lebih dari cukup, alatnya sudah cukup gitu kan, dengan mic condenser, dengan ada apa ya, kita bisa beli mixer, kita bisa beli sound card gitu kan, terus sambil nyanyi bisa divideokan dan kita bisa upload ke YouTube. Jadi tidak ada yang menghalangi orang untuk berkreativitas, yang penting mau dulu dan cari tahu, karena di YouTube itu kalau kalian cari tahu apapun ada di situ. Jadi ya ini salah satu kemudahan sebenarnya, jadi nggak ada alasan kita nggak bisa berkreasi ya. Pharrell menjadi sangat fenomenal, apalagi setelah diundang nyanyi di istana. Memiliki kemampuan vokal mumpuni, penampilan panggung mengesankan, sekaligus kepribadian mengagumkan, Pharrell Prayoga seolah menjadi pengecualian begitu banyak artis viral yang dalam sekejap meredup dan menghilang. Ini yang sempat menjadi kekhawatiran gue waktu itu, karena banyak sekali yang artis yang masuk viral, lalu habis itu ya sudah gitu aja. Malah kadang-kadang greget gitu, karena ada beberapa yang dia tidak lakukan dengan baik, ada yang star syndrome, ada yang mismanagement, kayak gitu-gitu tuh. Nah, sementara kalau Pharrell ini gue ngelihatnya dia tidak star syndrome, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi pada kehidupannya Pharrell. Kalau manggungnya beda ya, maksudnya memang outfitnya sudah disediakan dan harus ada dress code kayak gitu-gitu, memang itu yang harus dikenakan. Tapi sisanya kesehariannya biasa, apa ya, tidak ada yang nampak berlebihan. Kalaupun misalkan dia berlebihan, misalkan dulunya sekolah jalan kaki tuh sekarang diantar mobil, ya why not, itu pencapaiannya dia, sah-sah aja gitu kan. Kalaupun istilahnya kasar dia menjadi sombong, sebenarnya sah-sah aja gitu kan, maksudnya ya emang karena hasil dari sebuah pencapaian, hasil dari sebuah usaha. Tapi untungnya dia tidak lakukan itu, dia tidak sombong, dan ini yang menurut gue menginspiratif banyak orang, tidak hanya anak-anak muda, anak kecil, bahkan orang dewasa, bahwa apa yang dilakukan Pharrell ini mencerminkan sebagai anak yang sederhana. Pharrell justru menjadi bibit unggul dalam belantikan musik tanah air, bibit unggul yang bukan mustahil akan menorehkan kesuksesan yang jauh melampaui sekarang. Karena dia punya kualitas suara, teknik vokal yang luar biasa untuk anak seumuran ini menurut gue ya. Jadi dia bener tadi bilang Indosiar ini bibit unggul ya. Iya, tapi aku kelas 1 tuh ngasal banget cita-cita. Ditanyain guru cita-cita menjadi apa? Guru. Kelas 2 pilot. Kelas 3 apa itu? Mancing. Mancing. Ya, kelas 4 itu langsung pengen jadi penyanyi sukses itu sampai sekarang. Bukan karena jadi memang suaranya bagus, memang ya, punya modal. Dari aslinya bagus gitu, bukan asal melejit aja gitu. Dia tidak terlena dengan kepopuleran. Dia masih nyatu dengan teman-temannya yang lain. Cara bermainnya dengan seusia-usia itu, duduk di balai-balai apa. Jadi tidak mengekspresikan diri bahwa dia orang terkenal terus jadi sombong setelah jadi terkenal, enggak. Jadi itu sesuatu yang bagus. Ya, I think that's it. Gue setuju banget, dan dia tadi yang kata dua perwakilan dari masyarakat bahwa mengatakan dia karena bisa bernyanyi, intinya istilahnya dia tuh tenar karena memang memiliki talent gitu kan. Dia punya sesuatu untuk diperlihatkan, dia punya sesuatu untuk dipertunjukkan, yang mana dia juga bisa lakukan itu secara berulang. Karena banyak juga orang yang kadang-kadang tiba-tiba menjadi viral karena suatu kebetulan, hal-hal yang dia lakukan yang bukan keahliannya dia atau bukan kemampuannya dia, cuman dia melakukan sesuatu yang iseng aja tiba-tiba itu viral, dan untuk mengulanginya lagi kan susah. Tapi kalau kita bicara penyanyi, dia nyanyi, dia punya sesuatu karakter suara, dan Pharrell ini karakter suaranya juga lumayan unik, dan dia menjadi diri sendiri. Masalahnya dia tidak ikut apa ya istilahnya menjadi orang lain gitu. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, dan dia juga memiliki kepribadian yang menurut gue cukup menarik sebagai anak Indonesia, karena dia menurut gue dia adalah cerminan Indonesia sebenarnya menurut gue ya. Ini ya mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat dengan gue, tapi gue melihat itu dengan sopan santunnya, dengan ramah tamahnya, itu kan Indonesia banget yang sekarang udah jarang banget gue ngelihat gitu kan. Kita di kolom komentarnya kadang ada yang berantem gitu kan, padahal nggak kena. Gue dulu diajarkan tuh untuk berbicara yang tidak sopan sama orang yang lebih tua atau orang lain aja tuh udah pasti kena jeweran, kena cubitan dari nyokap gitu. Kadang
jangan lakukan itu gitu. Tapi sekarang begitu mudahnya orang ngatain orang yang nggak tahu itu umurnya mungkin lebih tua, lebih dewasa dan lain sebagainya. Kita nggak tahu latar belakangnya, hanya karena di kolom komentar kita bisa maki-maki orang. Menurut gua we have to stop that gitu kan. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me, dan sampai ketemu di nonton Farel Indosiar. Semangat ya, semangat. Dan buat yang suka bikin-bikin hoax, sudahlah, sadar. Well, I think that's it. Is a wrap. Bungkus.